kasih sorak-sorai tepuk tangan bagi Yesus. We shout holy. Father, we thank you. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada hari ini. It's all by your grace. Semua karena anugerah-Mu. We prepare our eyes, our ears, our heart, and our mind. Kami persiapkan mata, telinga, hati, serta pikiran kami untuk menerima yang terbaik dari Tuhan. One thing that we know for sure, satu hal yang kami tahu Tuhan, kami keluar dari pintu itu nanti, kami terima sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Hidup kami pasti berubah sebab Yesus nyata dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus terus berbicara di tengah-tengah kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, tepuk tangan buat Yesus. Bapak Ibu Saudara terkasih, boleh lihat kiri kanan, lihat dulu sebelum duduk lalu bilang begini, lu ganteng banget hari ini, lu cantik banget hari ini. Kalau sudah bilang ganteng dan cantik, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Shalom. Saya percaya shalomnya GC bisa lebih baik dari yang barusan shalom. Saya bersyukur kepada Tuhan buat hari ini. Terima kasih. Thank you Pastor Andi, Pastor Lia yang ada di Hanoi. Buat kehormatan luar biasa. Thank you Pastor Tim, Pastor Grant, Pastor Esther, Pastor Monty yang ada di Tasik. Pastor Gesta, Pastor Billy, Pastor Donny yang juga lagi di Vietnam. Dan Pastor Sasa, thank you very much. Ada yang kurang ya? Dan semua leader, teman-teman di GC, makasih banyak. Thank you very much untuk kehormatan yang luar biasa di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Perkenalkan singkat saja, nama saya James Marlo Mendrova, Bapak Ibu Saudara. Dan tadi Pastor Tim sudah kasih sedikit perkenalan singkat. Saya sehari-hari mengajar di salah satu universitas negeri yang ada di Depok. Saya nggak akan sebut namanya, saya sebut inisialnya aja karena saya takut dikira sombong. Saya mengajar di UI Depok. Itu inisial bukan nama. Dan saya mengajar di salah satu departemen yang cukup menantang, namanya Departemen Filsafat. And that's the reason why I'm here this morning actually. Tentu saja oleh karena kebaikan Tuhan dan karena kemurahan hati Pastor Andy, Pastor Lia. Waktu Pastor Lia hubungin saya bilang, James, tema kita bulan ini adalah soal Yesus. Boleh nggak di minggu terakhir bulan Maret, sebelum minggu Paskah bulan Maret, sampai Yesus dari segi filosofi. Wow, that's quite a hard assignment to do ya. Pressure-nya gede banget, tapi saya berdoa hari ini biar Yesus itu sungguh nyata di tengah-tengah kita. Yang amin cuma 10 orang fales. Sekali lagi ya, Yesus itu sungguh nyata tengah-tengah kita. Tepuk tangan buat Yesus sama-sama. Oke, boleh slide saya. Tema saya di ibadah pertama ini adalah Jesus is real. Yesus itu nyata. Dan sebagai seorang dosen filsafat, saya kasih outline Bapak Ibu Saudara terkasih. Slide berikutnya. So the outline would be, we'll see the background, kita akan lihat latar belakangnya. Dan karena ditugaskan, lihat dari segi filosofisnya. So there is gonna be the philosophical approach. Tenang, gak akan membosankan. Karena mahasiswa-mahasiswa saya sih ngaku saya gak bosenin. Gak tahu mereka supaya dapat nilai bagus atau enggak. Tapi saya berdoa ini gak membosankan. The philosophical approach kok kayaknya aduh bosenin banget. No. Tenang aja. And then after the philosophical approach, we are gonna see the state of the matter. The posisi daripada apa yang kita mau bahas. Posisi daripada Jesus is real based on the philosophical approach. And then biasanya kesimpulannya Bapak Ibu Saudara. Tapi kurang lebih 20 tahun saya belajar filsafat. S1, S2, S3. Mengajar filsafat di tengah-tengahnya. Kemudian juga melayani dari sejak saya 14 tahun. Itu 3 tahun yang lalu. Maksudnya terlibat dalam pelayanan sejak 14 tahun. Sampai hari ini, it's been tens of years, puluhan tahun. Saya menemukan bahwa Tuhan kita gak bisa kita simpulkan. Karena setiap hari dia selalu baru buat kita. Amin. Jadi Bapak Ibu, bagian terakhir bukan kesimpulan, tapi what is our response for today? Untuk sesi 1. Tadi saya share sama Pastor Tim, Pastor Billy, teman-teman di dalam. Saya hari ini nyiapin 4 khotbah buat 4 sesi. Jadi kalau hadir semua dapat 4 pesan yang berbeda Bapak Ibu Saudara. Oke, so this gonna be our outline. Tapi sebelum our outline saya mau kasih disclaimer dulu, slide berikutnya.
Disclaimer. Karena kita ngomongin filsafat nih. Buat teman-teman yang pernah belajar filsafat, Bapak Ibu Saudara belajar filsafat, pasti tahu sepanjang sejarah kita begitu banyak filsuf, pemikir yang kasih tahu kita hal-hal soal hal yang sama, tapi teorinya berbeda. Apalagi bicara tentang Tuhan. Dari ujung ke ujung sekarang nih, ujungnya masih sekarang nih, orang ngomongin Tuhan macam-macam. Tapi saya mau kasih disclaimer. Apapun yang kita bicarakan soal filsafat hari ini, the highest authority always be the word of God. Otoritas tertingginya selalu firman. Nggak boleh lari dari sini. This is the highest authority. So whatever the philosopher said about Jesus, apapun yang dikatakan para filsuf, para pemikir tentang Yesus, kita harus balik to the biblical Jesus. Kepada Yesus yang ada di firman. Because this is the highest authority. Buat Bapak Ibu Saudara yang percaya, orang-orang percaya, otoritas tertinggi dalam hidup kita tentu saja adalah perkataan Tuhan. Firman Tuhan. Gak boleh yang lain, saudara. Gak boleh apa kata filsuf, gak boleh apa kata teolog, apalagi kata tabloid selebriti, saudara. Ya, otoritas tertinggi harus datang dari firman Tuhan. Yang cinta firman Tuhan katakan amin. So we're gonna enter into the background. My slide please. Background daripada Jesus is real, tema saya Jesus is real pagi ini, ada konsep yang disebut the mythical Jesus. Pernah dengar? Yesus tuh bukan tokoh asli. Yesus tuh tokoh mitos. He was the mythical figure. Ada opini yang mengatakan begini. Ada opini yang bilang Yesus tuh cuma made up stories, rekaan saja, cerita rekaan. Yesus tuh kayak dongeng, Yesus tuh kayak Thor, kayak Hulk, kayak Wanda, kayak Doctor Strange. Maaf, saya Marvel bukan DC, yang DC ampuni saya. Oke. Ya, Yesus tuh kayak gitu. Yesus tuh mitos, Yesus tuh bukan pribadi yang benar-benar ada physically di muka bumi ini. Ada yang bilang, dia cuma cerita doang, dia cuma dongeng doang. Yesus disamain nama kancil yang nyuri timun, saudara. Atau ada yang bilang, maybe yes, maybe no. Itu kenapa saya tulis maybe yes, maybe no, supaya pas aja M sama-sama M depannya. Ya, mythical Jesus, made up stories, and maybe yes, maybe no. Bentar lagi lebaran nih kan, mungkin Bapak Ibu Saudara punya keluarga yang merayakan lebaran, lalu engkau datang ke sana. Ini iklan zaman dulu tuh. Biasa kumpul lebaran terus tanyain, kapan nikah Cieng jomblo? Kok gak ada yang amin sih? Lalu ditanyain, kapan nikah? Saudara jawab, Mei. Wih, bulan depan dong. Maybe yes, maybe no. Oke, maybe yes, maybe no maksudnya mungkin. Mungkin ada, mungkin enggak. Gue gak peduli juga, kaum agnotis nih yang biasa kayak gini. Gak peduli lah, Tuhan mau ada apa enggak, gue gak peduli. Yang penting hidup gue masih jalan. Yang penting gue masih bisa makan. Yang penting gue masih bisa geganci. Yang penting gue masih bisa main Mobile Legends. Yang penting gue masih bisa kerja. Gak peduli. Mau dia ada, mau dia nyata apa enggak. Yang mengejutkannya lagi tahun 2015. The Church of England, the biggest church in England. Is the Church of England by the way. Dia ngadain survei. Dan 22%. Hasil surveinya 22%. Orang dewasa. Nggak percaya kalau Yesus itu beneran ada. Ini yang ada di survei bukan lembaga sekuler, yang ada di survei the Church of England. The biggest church in England, which is the Church of England. 22%. 22% artinya dari 10 orang ada 2 yang bilang Yesus nggak ada. Can you imagine? So, ini yang buat saya merasa bahwa we need to understand this morning. Bahwa Yesus itu ada. Yesus itu nyata. Dia nyata buat saudara, dia nyata buat saya. But slide berikutnya. Dari tadi kok pendeta gak buka ayat? Yuk buka ayat sama-sama yuk. Ibrani 13 ayat 8. Saya takut dikira sesat saudara. Buka ayat sama-sama, Ibrani 13 8. Dari terjemahan baru saja, terjemahan yang common di kita. Ibrani pasal 13 ayat 8. Yang sudah dapat Ibrani 13 ayat 8 katakan amin. Belum semua, saya tunggu 3 detik lagi. 1, 2, 3. Ibrani 13 ayat 8. Yang sudah dapat katakan amin.
Baca sama-sama Ibrani 13 ayat 8. 1, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai, yang percaya katakan. Yang bilang amin tepuk tangan dulu buat Yesus yang tetap sama kemarin, hari ini sampai selama-lamanya. So, again, the disclaimer. The highest authority is the word of God. Nggak peduli apa yang 22% dari orang-orang di surveinya Church of England bilang. Nggak peduli, ada yang bilang mythical Jesus, ada yang bilang made up stories. Listen, firman Tuhan bilang begini, Yesus Kristus itu ada dan dia tetap ada. Dia tetap sama dulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Sekali lagi yang percaya katakan amin. We are entering into the philosophical approach. Dari sini kita masuk ke philosophical approach. Philosophically, secara filosofis, sesuatu dikatakan nyata, something is real, kalau kita bisa telusuri jejaknya di dalam gagasan yang berlangsung dalam sejarah peradaban manusia. Itu sebabnya orang-orang filsafat di sininya kebanyakan teori, saudara. Kenapa? Karena sekecil apapun gagasan yang muncul dan dia ada dalam sejarah kita, itu dinyatakan sebagai sesuatu yang nyata. Contoh, ada satu orang di Yunani zaman dulu, right 14-16 BC sebelum Masehi, namanya Thales. Dia bilang begini, segala sesuatu itu berasal dari air. Kenapa dia ngomong gitu? Karena ketika dia jalan di tepi pantai, dia ngelihat orang-orang mengambil sumber makanannya dari air. Mereka mancing ikan, kebetulan dia tinggal di tepi pantai. Kemudian dia melihat bagaimana ketika orang-orang sedang menderita kepanasan, kehausan, mereka minum air. Kemudian dia melihat ketika ada orang melahirkan, tiba-tiba, maaf ibu-ibu, keluarlah air. Benar ya? Jadi dia simpulkan, every single thing comes from water. Terdengar konyol banget buat kita zaman sekarang. Masa segala sesuatu dari air? Tetapi buat orang zaman itu, di zaman belasan abad sebelum Masehi, mikir segala sesuatu berasal dari apa aja, udah penting. Itu luar biasa banget. Yang kedua, dia mikir bahwa dia dapat menyimpulkan bahwa air adalah substansi dari segala sesuatu. Dan saya rasa itu inspirasi dari orang yang bikin peribahasa di Indonesia. Si Thales ini. Karena ada peribahasa bahasa Indonesia bilang apa? Bagai air di daun. Iya, Thales. Iya kan? Itu inspirasinya. Thales bilang segala sesuatu dari air. Lalu peribahasa bahasa Indonesia bilang bagai air di daun Thales. Well, ya kayaknya dia orang Indonesia, orang Sukabumi kayaknya. But anyway, sekecil apapun dan sekonyol apapun, kalau dia bisa ditelusuri dalam sejarah, it is real. Dan buat teman-teman yang pernah belajar filsafat, tentu tahu sejarah filsafat itu kita belajarnya 4 semester. Gak bisa cuma setengah jam doang. 4 semester kita belajar sejarah filsafat. Setidaknya minimal 2 semester, teman-teman, Bapak Ibu Saudara. 2 semester, itu udah minimal. Oke? Tapi saya berusaha kompres jadi 30 menit. God helps me. But anyway, sesuatu jadi nyata philosophically ketika dia ada dalam sejarah gagasan, sejarah pemikiran. So what is the state of the matter? Apa posisi daripada persoalan hari ini? Klik berikutnya. Yang pertama, it talks about the ideas, gagasannya. Sesuatu nyata karena ada gagasannya. Secara filsafat ya ini ya. Yang kedua, ketika dia ada dalam sejarah. Kita dapat telusuri dalam sejarah. So right now, saya mau tanya dulu. Yang pertama, gagasan. Dari mana kita bisa tahu gagasan soal Yesus, Bapak Ibu Saudara? Pertama kali kita dapat gagasan soal Yesus dari mana? Anyone? Dari orang tua kita ketika dia ngajarin ke kita agama kita. Benar ya? The ideas of Jesus pertama kali kita peroleh lewat agama. So, slide berikutnya. Jesus is real karena dia ada dalam gagasan. Dia ada dalam gagasan keagamaan. So that's why Jesus is a religious figure. Dia adalah tokoh agama. Dalam catatan saya, bukan hanya Kristen yang mengakui soal keberadaan Yesus yang nyata sebagai tokoh agama. Benar ya Bapak Ibu? Saudara-saudara sepupu kita mengakuinya walaupun dalam proporsi yang lain, dalam nama yang lain.
teman-teman dari Bahai. Kalau Bapak Ibu sudah pernah ke Tanah Perjanjian, lalu ke Haifa, ada bangunannya Bahai di sana. Very beautiful. Sebuah keyakinan di daerah Timur Tengah sana. Dan mereka mengakui bahwa Yesus adalah tokoh penting dalam perjalanan kepercayaan, dalam perjalanan ajaran. Bukan cuma Kristen loh. Ada saudara sepupu kita, ada Bahai. Beberapa hari lalu, saya percaya it's by the grace of God, seorang profesor dari Leeds University, profesor dari School of Philosophy and Historical Science dari Leeds University datang ke UI. Dan oleh dekan saya ditugaskan menemani dia jadi moderator. Dan dia seorang Sikh. Agamanya Sikh, Sikhism. Sikh mengakui Yesus adalah orang suci. He is a saint. Itu yang diakui orang Sikh. So, as a religious figure, Jesus is so real, tentu saja buat orang Kristen, buat saudara-saudara sepupu kita, buat at least Bahai people, buat Druze, kepercayaan Druze dari Afrika, ada Sikh, dan kepercayaan-kepercayaan lainnya mengakui Yesus itu nyata sebagai tokoh agama. Dan makanya saya heran kalau ada orang Kristen yang masih mikir Yesus itu gak nyata. Orang non-Kristen aja bilang dia nyata. Itu kebangetan, saudara. If you are a Christian, lalu you simpulin bahwa Yesus gak nyata, saya bingung, saya garuk-garuk kepala. Because non-Christian bilang Yesus nyata. Non-Christian bilang dia ada secara fisik in a period of time, dan dia adalah orang suci. Beberapa bilang dia adalah nabi. Dan kita bilang dia adalah Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Yang bilang amin, tepuk tangan buat Yesus sama-sama. Klik berikutnya. Agama, beberapa hari lalu saya ketemu sama profesor namanya Jasjit Singh. Jasjit Singh, bukan Jarjit Singh. Yang ketawa doyan nonton Upin Ipin, ampuni mereka Tuhan. Jasjit Singh, namanya Jasjit Singh. Profesor Jasjit Singh ngomong gini, James, ketika kita belajar agama, maka kita belajar soal 3 perkara. Which is, yang paling penting dalam agama, the 3 fundamental factors of religion is authority, is community, and it is authenticity. Authority, community, authenticity. Okay? Otoritas, komunitas, dan autentisitas. Authority, tentu kita tahu Yesus punya otoritas itu. Dan saya akan ngomongin itu di ibadah ketiga nanti. Oke? Nggak sekarang, sabar. Kalau mau tahu, datang lagi ibadah 3. Komunitas, kita ada di sini. Kisah Rasul 11:26, ayat yang saya taruh di situ. Boleh diklik aja ayatnya, Kisah 11:26. Bicara tentang pertama kali orang-orang disebut Kristen. Itu di sebuah kota namanya Antioquia. Ada komunitas, dan orang-orang di kota Antioquia nyebut komunitas itu namanya Kristen. Yang ketiga, ada authenticity. Authenticity, saya akan ngomongin di ibadah keempat. Jadi yang sekarang, saya ngomongin soal komunitasnya. Agama itu bicara tentang komunitas. Saudara ada di sini, dan kita diyakini beragama Kristen karena kita berkomunitas. Kita punya community of love, di sini namanya community of love ya. Cool, ada komsel, ada cell group, ada home church. Itu komunitas yang membuat kita ada sebagai orang-orang beragama. Dan kita dalam komunitas itu, kita mengakui Yesus adalah Tuhan. Iko gak ada yang amin? Telat sayang amennya. Tapi dalam komunitas itu, faktor yang paling fundamental menentukan agama itu berdiri established or not, kita mengakui Yesus adalah Tuhan. So by those reason, kita bisa bilang, Jesus is real as a religious person, as a religious figure. Dia nyata sebagai tokoh agama. Tapi saya gak mau kita berhenti sampai situ Bapak Ibu Saudara. Karena ketika saya baca Kisah 11:26, kemudian saya merenungkan gini. Kok bisa ya orang-orang di Kisah Rasul 11:26 itu tiba-tiba nyebut orang-orang percaya di Antioquia sebagai Kristen? Pernah mikir gitu gak sih? Beberapa teolog bilang bahkan Kristen itu adalah ejekan. Kristen itu adalah sindiran. It's a mockery. Buat orang-orang yang
orang kumpulan orang-orang percaya di kota Antioquia. Tapi pernah mikir gak kenapa mereka ngejek begitu? Christian artinya, yang Kristen dong. Apaan itu? Kristen artinya, very good, pengikut Kristus. Pernah mikir gak kenapa orang-orang di Antioquia ngejekin, ini ada orang-orang ngumpul nih sebagai pengikut Kristus. Have you ever wondered or ask yourself, kenapa ya? Saudara lihat, ada orang-orang di Antioquia, Paulus Silas datang ke sana di komunitas itu. Dia mereka ngajar soal Yesus. Mereka khotbah soal Yesus, mereka saksi tentang Yesus. Berarti kalau orang-orang di luar tahu dan bisa bilang mereka ini pengikut Kristus, artinya kan mereka dengar ajarannya dong. Benar apa benar? Kalau mereka nggak dengar soal ajaran si Kristus itu, mereka nggak akan nyebut mereka pengikut Kristus. Mereka nyebut mereka pengikut Paulus. Karena ngajarin Paulus. Tapi ketika Paulus dan Silas datang ke sana, siapa yang diajarkan sebagai tokoh sentral dalam ajarannya? Namanya Kristus. Dan Kristus yang diajarkan itu, kemudian dibawa oleh para pengikut ini, yang belum ada namanya zaman itu, diceritain ke tetangganya. Ini loh, ada satu pribadi namanya Kristus. Dia begini, dia begini, dia begini, dia begini. Tapi itu belum cukup untuk kemudian orang-orang yang disebut Christian. Apa yang kemudian membuat mereka disebut Christian? Karena mereka mengikuti apa yang mereka sampaikan. Mereka melakukan apa yang mereka ajarkan. They live what they preach. Mereka menghidupi apa yang mereka khotbahkan. Kalau kita nyebut diri kita pengikut Kristus, and we truly believe He is real as a religious figure. Sebagai tokoh dalam keyakinan kita. Engkau harus hidupi apa yang kau ajarkan. Ketika firman bilang, kalau engkau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Mau enggak mau, ketika ada tampar pipi kananmu, you kasih pipi kiri. Enggak ada yang amin kan ya? It's okay. Ketika firman bilang begini, kalau ada orang minta bajumu, kaosmu, kasih sekalian jasmu. Ketika firman bilang jangan khawatir tentang apa yang kamu makan, minum, pakai. Tapi rekening bank kita berkata sebaliknya. Kita harus tetap berani untuk jangan khawatir. Karena itu adalah pengikut Kristus yang sejati. Tepuk tangan buat Yesus sama-sama. Saya punya 8 menit di situ. 1 menit setengah saya akan saksi sedikit. Semester lalu saya ngajar satu mata kuliah namanya Filsafat Ketuhanan Bapak Ibu Saudara. The Philosophy of Divinity. Mata kuliah itu bicara tentang bagaimana orang-orang mempercayai Tuhan dan juga sekaligus tidak mempercayai Tuhan. So I talk about theodicy and I talk about atheism, agnosticism, pantheism, deism. I talk about that. Okay? Di mata kuliah itu. Di mata kuliah itu saya nggak bawa Alkitab, saya bawa silabus. Oke? Di mata kuliah itu saya ngekhotbah ayat, saya cerita tentang Richard Dawkins yang bilang Tuhan itu God's delusion, delusi manusia. Di situ saya bicara tentang Yuval Noah Harari yang ngomong manusia adalah Tuhan, Homo Deus. I talk about those people. Singkat cerita, di akhir semester, tiba-tiba satu mahasiswa datang ke saya. Bilang gini, saya di kampus dipanggil Bung James. Saya nggak tahu ada nggak anak FIB di sini UI. Biasanya saya dipanggil Bung James. Dan dia bilang gini, Bung, sebelum saya ngikut mata kuliah ini, saya ini agnotis. Saya mau sekaligus confess. Saya sempat nyontek sebelum khotbah hari ini. Nyontek ke Pastor Andi, Pastor Tim, dan Pastor Fandi. Nah, Pastor Tim bilang beberapa minggu lalu, dia nyaris agnotis. Atau dia sudah agnotis. So sama, kondisinya sama kayak Pastor Tim. Oke? Waktu itu. Saya ini agnotis. Tapi setelah saya ikut mata kuliah Bung, melihat bagaimana Bung ngajarin, dengerin contoh yang Bung berikan, di akhir semester ini saya pengen bilang begini, makasih Bung James. Karena tadinya saya agnotis, tapi setelah dengar Bung James ngajar, saya jadi mau percaya sama Tuhan. After that, he made this comment, following comments.
Tapi saya mau percaya sama Tuhannya Bung James. Karena Tuhannya Bung James layak dipercaya. Hey, Kristen artinya pengikut Kristus. Kristus yang bersinar dari sini. Kristus yang memancar dari hidup saudara. Kemanapun kau pergi ketika kau bilang engkau Kristen. Bukan cuma agama, tapi sungguh Kristus bersinar lewat saudara. Tepuk tangan buat Yesus. Sorakan haleluya. Next. Gagasan yang kedua, sejarah. So Jesus is historical figure. I only have 5 minutes. Historically, Bapak Ibu Saudara, boleh slide berikutnya, boleh diklik sekali lagi. Historically, nyaris semua ahli sejarah, bahkan dikatakan the scholars of antiquity, orang-orang yang mempelajari sejarah purbakala, salah seorangnya namanya James Dunn, British historian, tahun 1989 bilang begini, all scholars of history agree that Jesus existing during that period of time. Semua ahli sejarah sepakat bahwa Yesus sungguh ada, sungguh nyata, existing during that period of time. Yang kita yakini kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Oke? Slide berikutnya. Karena I just want to dwell entar di poin terakhir. Michael Grant, CBE. Ini di atasnya OBE. Gelarnya, Order of British Empire, CBE ini di atasnya lagi. British classicist tahun 2004 dia bilang begini, no scholars can give satisfying proofs of the non-existence of Jesus. Nggak ada satupun ahli sejarah, ahli arkeologi yang berusaha pengen buktiin bahwa Yesus itu nggak ada, kasih bukti yang memuaskan. Nggak ada satupun. Justru sebaliknya, bukti-bukti Yesus ada jauh lebih melimpah daripada bukti-bukti Yesus nggak ada. Michael Grant he's not a devoted Christian. Dia nggak pernah bilang dirinya Kristen, ya dia anggota Church of England, tapi dia nggak pernah bilang dia Kristen. Dia seorang peneliti, saudara. Dia seorang sejarawan. Dan dia bilang, nggak ada satupun orang yang bilang begini, bahwa Yesus itu nggak ada, kasih bukti yang memuaskan. Bahkan bukti-bukti yang lebih banyak, jauh lebih banyak adalah bukti-bukti yang sebaliknya. Come on people. Kalau bahkan the non-Christian scholars even said this. Yesus itu terlalu nyata buat kita. Amin. Saya klik sekali lagi. 2 Timotius 2 ayat 8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa Injil itu adalah sejarahnya Yesus. Gospel is not only a good news. Gospel is a history of Jesus. Amin. Ketika kita baca Injil, kita lagi bilang begini, Yesus itu selain dia adalah Tuhan, tapi dia juga adalah a historical figure. Dia ada dalam sejarah, dia nyata. So that's why he's real. But I want to give you this. Sejarah hidup kita. Apa yang menandai sejarah hidup kita? Waktu. Dan waktu hidup kita sejauh ini ada dalam kalender yang namanya the Gregorian calendar. Gregorian calendar ditandai dengan BC and AD. BC artinya very good, before Christ. Bahasa Indonesianya sebelum Masehi. AD artinya, nah bagian itu ya. AD itu adalah tahun di mana sedang kita hidup sekarang. Bahasa Indonesianya Masehi, tahun Masehi. AD itu A.D itu adalah singkatan dari Anno Domini. Anno Domini artinya the year of the Lord. Saudara, sejarah hidup kita were marked by the calendar. That calendar said, your history is actually the year of our Lord. Bolehkah ketika kita yakin bahwa di hari ini adalah historical figure, let the rest of our story become history. Karena udah dari sononya begitu. Emang dia pengen nulis sejarah hidupmu. Sebagai pribadi yang nyata dalam sejarah, dia mau tulis sejarah hidupmu. So from today onwards, izinkan dia tulis sejarah hidup kita. No longer James story. No longer Tim story. But from today onwards, let the story of our lives, biar cerita hidup kita
jadi ceritanya Yesus. Becomes history. Why? Because his story is far better than our story. If you agree, say hallelujah. Slide berikutnya. Saya minta 2 menit lagi. Slide berikutnya lagi. Nanti baca sendiri. Søren Kierkegaard, salah satu filsuf favorit saya bilang begini. Kalau kita bisa buktikan semua yang ada di Alkitab, kita bisa kasih bukti secara nyata. Lalu apa? Renungkan sebentar. 2 detik renungkan. 1, 2. Sudah direnungin? Kalau semua di Alkitab ini, kita bisa kasih bukti fisiknya, and then what? Apakah kemudian saudara lebih percaya sama Yesus? Apa kemudian saudara lebih tidak percaya sama Yesus? Halo? Our response, kata Kierkegaard, is actually faith. Saya kasih contoh sederhana. Pastor Tim bilang sama saya, James, itu air baik untuk kesehatanmu, kalau kamu haus kamu minum. Tapi saya gak percaya. Airnya ada? Ada. Botolnya ada? Ada. Manfaat yang dikatakan Pastor Tim beneran? Beneran. Tapi kalau saya gak percaya, saya gak akan pernah minum air ini. Sama. Semua scholars mau kasih bukti apapun tentang Yesus. But if you don't decide to believe, if you don't decide to have faith today in Him, dia gak mungkin nyata buatmu. Faith is the inwardness passion to the one who you believes in. Kata Kierkegaard, iman itu adalah gairah yang terus-menerus menyala buat pribadi yang kita percaya. Iman gak cuma hari Minggu doang. Iman gak cuma muncul waktu kita kumpul sama-sama doang, enggak. Iman itu juga muncul, harusnya muncul ketika bosmu yang lebih galak dari herder itu marahin kamu siang malam. Yang ketawa bosnya galak. Iman itu muncul ketika suamimu yang udah 3 kali puasa, 3 kali lebaran gak pulang-pulang. Iman harus muncul di situ. Saya percaya nama suaminya pasti Toyib. Iman gak cuma hari Minggu doang. It's the passion. Makanya tema daripada Growth Center tahun ini adalah Go Deeper. Biar ini jadi passion kita. Filipi pasal 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah. Ini jadi passion kita. Mengenal Dia. Dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Oh, tepuk tangan jangan tanggung-tanggung buat Yesus. Saya belajar dari Pastor Andi. Katanya, anak zaman sekarang itu perlu quote di setiap kali akhir khotbah. So this is my quote. Belajar dari Pastor Andi Cokro. We only can live out of what we believe. Kita cuma bisa hidup dari apa yang kita percayai. Because living is believing. Hidup adalah percaya. Saya akan tutup dengan kesaksian ini Bapak Ibu. Main di D Kak. Saya ini anak pendeta. Oh trust me, saya anak pendeta. Gak percaya juga gak apa-apa sih. Sebagian besar anak pendeta yang saya kenali, artinya di situ ada sebagian kecil dan ada yang belum saya kenali. Sebagian kecilnya mungkin salah satunya Ines. Tapi sebagian besar yang saya kenali, itu anak paling bandel di muka bumi. Setan aja minder sama anak pendeta, saudara. Oke? Artinya I've done everything yang bisa disebutkan yang bertentangan sama firman. As a anak pendeta. Kenapa? Karena anak pendeta itu selalu dapat beban yang gak perlu. Kalau di sekolah, apalagi sekolah Kristen, tahu lu anak pendeta, lu nyontek aja lu dihujat 1 semester. Ya gak sih? Anak pendeta kok nyontek sih? Zaman dulu kami gak tahu deh angkatannya tim, tapi zaman dulu, zaman saya, ajaran di zaman saya, anak pendeta gak boleh pacaran. Ih kasihan deh kita. Pacaran tuh udah kayak apa ya? Pegangan tangan, udah kayak But anyway, singkat cerita, di rumah pendeta yang setidaknya saya pernah dengar, ada sebuah peraturan tidak tertulis bahwa uang jajan itu hanya diberikan
kalau kamu saat teduh, termasuk di rumah saya. Di rumah saya ada peraturan itu. Uang jajan itu hanya diberikan kalau kamu saat teduh. So, jangan kemudian nanti Pastor Tim dan Pastor Grenta, wih bagus nih ide, Elior. But anyway, setiap pagi saya saat teduh Bapak Ibu. Kenapa? Supaya saya dapat duit jajan. Oke? Satu hari, papa saya pelayanan di luar kota. Tiba-tiba, duit jajan itu dititipin di mbak. Dan maaf, mbak saya ini agak pinter. Dia akan selalu ngintipin kamar saya, nguping kamar saya saat teduh apa enggak. Kalau saya enggak saat teduh, duitnya diambil sama dia. Karena besoknya dia udah ada jatahnya lagi. Pinter juga nih mbak. So, pagi itu ketika papa saya keluar kota, saya di kamar sendirian. Saya bangun jam 5 pagi, saya intip, oh mbak saya lagi nyapu di ruang tamu. Dia belum nyampe kamar saya, jadi saya nyanyi pelan-pelan. Main di Bapak, lagu saat teduh normal lah ya. Ini sih, engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Mbak masih di ruang makan, belum nyampe Bapak. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan. Dia intip, saya intip, dia udah depan kamar saya. Saya overtone kencengin, nyanyi sama-sama yuk. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, buat hari yang tak habis-habisnya. Makasih Tuhan. Selalu baru. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Selesai nyanyi saya sejahtera. Kenapa? Duit jajan sudah di tangan. Tapi pagi itu ada yang berbeda, saudara. Ketika saya selesai nyanyi, tiba-tiba di kuping saya dengar ada suara di kuping. Jelas panggil nama saya James. Apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan? Jam 5 pagi, saudara tidak ada siapa-siapa. Saudara di kamar sendirian, lalu ada orang panggil namamu. Esther. What do you do? Saya lakukan apa yang orang normal lakukan. Saya ambil selimut, saya kelungkupan selimut, saudara. Saya ketakutan. Lalu saya lakukan apa yang orang Kristen lakukan. Dalam nama Yesus. Tambah bahasa roh dikit. Tapi untuk kedua kalinya suara itu panggil saya. Dengar jelas di kuping. James. Tiba-tiba saya ingat. Ada satu kisah di Alkitab. Saya tahu itu Roh Kudus yang ingetin. Hal yang sama. Ada satu anak kecil ngalami hal yang sama. Namanya? Keren banget GC, rajin baca Alkitab. Di tempat lain bilangnya Abraham, saudara. But anyway, dia dipanggil berapa kali? Kurang ajarnya James nih, kurang ajarnya James. Saya bilang, oke, kalau ini Tuhan harus 3 kali. Kalau nggak 3 kali bukan Tuhan. Tapi dia Tuhan yang baik, barusan kita nyanyi. Singkat cerita 3 kali dia panggil saya James. Lalu saya bilang, oke Tuhan, nih ajar. Nih gua, tukang nyontek. Gue suka nonton film yang gak ada bajunya. Gue suka nyimeng, gue minum. Gue nyolong duit bokap, gue nyolong duit nyokap, gue nyolong mangga tetangga, nyolong jemuran tetangga, semua gue colongin. Nih Tuhan, samber pakai geledek. Serah, samber pakai Mjolnir, Stormbaker, apapun dah. Tapi tahu Bapak Saudara, saya gak lagi banggain dosa saya, enggak. Tapi saya lagi banggain Yesus yang nyata dalam hidup saya. Pagi itu dari urusan Tuhan untuk ngurus Jupiter gak tabrakan sama Mars. Bumi gak tabrakan sama Saturnus. Matahari tetap sebagai pusat tata surya Bima Sakti. Tiba-tiba pagi itu dia sempetin ke kamar anak umur 14 tahun.
cuma untuk mengatakan 3 kata dalam bahasa Inggris. I just don't know why in English, I just don't know. Tapi pagi itu saya dengar dengan nyata di kuping saya, dia ngomong begini. Ketika saya bilang, Tuhan cambuk saya, Tuhan sambar saya pakai petir, Tuhan hukum saya. I know I'm sinful, I know I'm weak, I know I'm just nothing. Tapi pagi itu dia cuma bilang begini, James, I love you. Dan itu yang ubah hidup saya sampai sekarang. Saya mau bilang hal yang sama. Jumat kita akan peringati, minggu depan kita akan rayakan. Saya mau bilang hal yang sama. Yesus yang nyata. Kasihnya sanggup ubah hidupmu. Do you want to believe it today? Kalau mau percaya, mari bangkit berdiri sama-sama. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam. Yang mau percaya bilang dari hatimu, Tuhan hari ini ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Engkau nyata dan ini pengakuan kami. Aku punya Tuhan yang besar, yang Kau berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima kemenangan dari Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari Bapa, hamba-Mu berdoa pagi siang ini. Mungkin hari-hari ini kami gak terlalu yakin Tuhan beneran ada gak sih dalam hidup kami. Mungkin hari-hari ini kami lagi gak yakin beneran gak sih Tuhan ada dalam bisnisku, Tuhan ada dalam keluargaku, Tuhan ada dalam kesehatanku. Kok gue masih sakit sih? Kok hubunganku masih buruk sih? Kok gue belum dapat yang Tuhan janjiin sih? Kayaknya dia gak ada deh. Tapi hari ini Tuhan bilang, percaya dia nyata. Maka Yesus yang nyata itu mau hadir dalam hidupmu. Izinkan saya berdoa buat saudara dalam waktu yang singkat yang saya punya. Bapak mau berdoa buat saudara-saudaraku di Growth Center hari ini. Apapun yang kami alami di minggu ke belakang. Mungkin kami gak yakin Tuhan ada dalam bisnis kami, studi kami, pelayanan kami, hubungan kami, pekerjaan kami. Tapi hari ini kami mau serahkan semuanya kepadamu. Kami tahu Engkau nyata sebagai the religious figure and historical figure. Kami mau Engkau tulis cerita hidup kami mulai hari ini Tuhan. Biar mulai hari ini saat kami keluar dari pintu itu, sungguh realitamu, kenyataanmu hadir dalam hidup kami. Dan kami bisa bilang, sungguh kami punya Tuhan yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan,